Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada siang hari ini tetap semangat ya, walaupun pada pelajaran terakhir. Baiklah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dona, silakan dipimpin doanya teman-temannya. Baik, Bu. Seka berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua enggak? Enggak, Hadir, Bu. Ada satu, Bu, tadi. Itu Tia izin. Oh, Tia izin ya. Tadi iya. Masuk sih, Bu, tapi terus pulang karena badannya bentol-bentol, nggak tahu mungkin kena ulat, Bu, tadi pulang. Oh iya, Tia, semoga cepat sembuh ya, Tia ya. Baiklah, hari ini kita itu akan belajar tema 3, subtema 1, pelajaran IPA yang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, dan bahasa Indonesia itu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi bagian dari tumbuhan dan fungsinya dan melaporkan hasil pengamatan. Lanjutnya membuat pertanyaan untuk daftar wawancara ya. Sekarang baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran ini masih ingat nggak sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelumnya kita belajar tentang sumber energi ya, berbagai sumber energi. Sekarang kita akan belajar melihat bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, di sini ada gambar nih. Apa yang dilihat dari gambar ini? Oh, itu, Bu. Ada akar, daun, batang, bunga, sama buah. Iya, dari bagian tumbuhan ini yang pertama ada akar. Apa sih fungsi dari akar? Untuk menyerap air. Nah, akar ini adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah ya. Fungsinya untuk menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Ya, jenis akar ini ada 2, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut ini contohnya itu ada pada padi dan jagung. Ini akar serabut ini akarnya berukuran kecil ya. Kalau akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping biji 2. Misalnya itu ada mangga dan apalagi yang berkeping biji 2 selain mangga? Jambu. Ada jambu. Iya. Jambu kristal. Iya. Kristal nggak ada. Jambu. Akarnya bercabang ya. Fungsi dari akar selain menyerap zat hara juga sebagai menyimpan cadangan makanan dan menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Ya, untuk akar ini bermacam-macam nih. Ada akar ini, akar tunjang, akar papan. Nih contoh dari akar tunjang ini ada pada pohon bakau dan pohon pandan. Selanjutnya ada batang. Batang ini berada di atas tanah.
Siapa yang tahu fungsi dari batang? Itu Bu, mengalirkan air dari akar menuju ke cabang-cabang ranting atau daun Bu. Iya, betul. Selain itu juga batang ini sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Ya, batang juga digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu. Ya, nah jenis batang ini ada yang berkayu, misalnya pada pohon jati, pohon mangga, pohon beringin. Ada juga bahan yang basah. Misalnya ini pada seledri nih, ada seledri, bayam, tuh batangnya itu basah dan berongga. Selanjutnya bagian tumbuhan lainnya adalah daun. Ya, daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air ya. Nah, daun itu tulangnya dibedakan menjadi tulang daun yang menyirip, ada menjari, ada yang sejajar, dan juga ada yang melengkung. Bagian tumbuhan lainnya apa? Selain akar, batang, daun, apalagi tadi yang dilihat? Bunga dan biji Bu. Oh iya, bunga dan biji. Nah, bunga ini bagiannya ada tangkai, ada kelopak bunga, ya, ada mahkota bunga, dan ada alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Ya, selanjutnya ada buah dan biji. Ya, buah ini merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari ini akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini dilindungi oleh daging buah. Biji inilah yang akan nanti menjadi bakal tumbuhan baru ketika kita tanam. Ya, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara ya kepada petani atau kepada tetangga, boleh di lingkungan sekitar kita ya, dari kata apa. Nah, apa ini berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa. Misalnya, apa hewan yang Bapak pelihara atau apa tumbuhan yang Ibu tanam. Tuh ya. Terus ada kata berapa. Berapa ini berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya berapa banyak hewan peliharaan Bapak atau yang lainnya. Barangkali ada yang punya contoh dari kata berapa. Selanjutnya ada siapa. Siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Misalnya siapa yang memelihara hewan peliharaan itu atau siapa yang menanam tanaman itu ya. Iya, Bu. Terakhir ada kata mengapa dan bagaimana. Mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Ya. Hanya mengapa hewan tersebut kurus atau mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Ya, yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Atau bagaimana cara Bapak merawat tumbuhan ini? Bagaimana cara Ibu membersihkan tubuh hewan peliharaan? Tuh ya. Dari penjelasan Ibu ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah kita lanjutkan dengan membentuk kelompok ya. Dibagi menjadi beberapa kelompok, sebangku 2 orang aja. Ya, sebangku-sebangku. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya, kalian amati gambar yang ada LKPD tersebut. Lalu
membuat pertanyaan dari gambar tersebut ya, dan menjawab pertanyaannya. Ada yang sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa dulu? Kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Kelompoknya Dona. Baik, Bu. Siap, Bu. Iya, kelompok 1 ya, maju ya. Baik, Bu. Apa fungsi akar? Akar yaitu untuk menyerap air dan zat hara. Kapan kita menyiram tumbuhan? Kita menyiram tumbuhan itu biasanya kalau nggak pagi ya sore hari, Bu. Kemudian mengapa tumbuhan bisa tumbuh subur? Karena biasanya dipupuk atau banyak zat hara yang ada di dalam tanah, Bu. Yang keempat, di mana Ibu menanam pohon tomat? Biasanya kalau ibu saya menanam pohon tomat itu di depan rumah, Bu. Kadang di pot, kadang langsung di tanah, Bu. Iya, baik. Kelompok 1 bagus sekali ya. Yang ketiga nih, dari pengamati gambar. Ada apa aja? Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar yang untuk menyerap air dan zat hara, batang tempat tumbuhnya daun dan bunga, buah sebagai hasil perkembangbiakan, kemudian daun tempat fotosintesis, bunga itu sebagai alat perkembangbiakan, biji sebagai bakal tumbuhan baru, Bu. Iya, bagus sekali ya kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Hore, aku bisa. Iya, baiklah. Jadi pada pelajaran hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan, Bu. Iya, tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Nah, selanjutnya kalian akan membuat pertanyaan untuk wawancara, tapi itu untuk PR aja ya. Nah, untuk tes tulisnya dikerjakan secara mandiri. Ya, jadi sekali lagi bahwa bagian-bagian dari tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Batang berfungsi untuk apa tadi? Ada yang masih ingat gak? Batang berfungsi tempat menempelnya daun, buah, dan menyalurkan zat hara dari akar. Tempat fotosintesis di bagian mana? Daun. Di daun, iya. Dan alat perkembangbiakan ada di mana tadi? Bunga. Di bunga. Biji. Nah, biji itu bakal tumbuhan baru. Baiklah, pintar semua ya. Nah, sekarang kita ini harus tetap menjaga kelestarian dari tanaman agar udara kita bersih dan lingkungan pun menjadi bersih ya. Sekian dari Ibu. Ada pertanyaan nggak nih sebelum doa? Cukup, Bu. Cukup, baiklah. Marilah bersama-sama. Ayo dipimpin lagi doanya. Kita selesai. Sikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri Ya. Udah, Alhamdulillah.